Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan September. Dan seperti biasa, setiap minggu pertama kita akan membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Seperti biasanya, di setiap minggu pertama di bulan September, kita merayakan Minggu Pemuda Remaja atau Minggu PRMI dan P3MI Bethlehem. Walaupun kali ini kita tidak bisa merayakannya di gereja, kami tetap berdoa untuk semua remaja dan pemuda selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami tetap mengingatkan kepada jemaat untuk selalu tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan, kelas meeting, ataupun kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudari-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja. Dan hamba Tuhan akan mendoakannya di dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-24. Dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Musa Sadikin, dengan tema Tuhan yang lebih besar dari badai kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk menghadapi segala badai hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, apa kabar semuanya Jemaat GMI Bethlehem? Berjumpa lagi dalam ibadah online GMI Bethlehem. Sungguh suatu sukacita yang besar kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih bisa bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebentar sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu boleh mempersiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Atas nama Allah, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita hadir di hadapan Tuhan. Kita angkat doa kita angkat pengakuan dosa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang layak disembah, layak dipuji. Kau Tuhan yang maha kuasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami hadir ke hadapan-Mu. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar tertuju kepadamu. Sebelum itu Tuhan, kami rindu agar Engkau menyucikan dan menguduskan kami dari setiap kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Mungkin kami melupakan-Mu, mungkin kami mengecewakan orang-orang di sekitar-Mu, dan mungkin ada banyak dosa yang kami lupakan Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, saat setiap orang datang kepadamu mengaku dosa, Kau Allah setia dan adil, yang akan mengampuni setiap kesalahan kami. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Kau ampuni setiap kesalahan kami, hingga pada saat kami datang ke tahta-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan, Kau dapati hati kami bersih di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita pagi hari ini. Apapun keadaan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya Kau tempat kami berdiri, hanya Kau tempat kami mencari. Thank you Lord. Hanya Kau tempatku berlindung. Oh, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau tahu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kesenangan Tuhan, Kau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dan hari ini Tuhan, kami mau menaikkan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menaikkan pengakuan iman kita kepada Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita tahu bahwa Tuhan Maha hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah badai, Dia lebih kuat dari segalanya. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kita mukjizat di tengah-tengah badai. Dan Dia Tuhan yang selalu memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita menyerahkan segala sesuatu pergumulan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Lebih dari siapa
kesesakan kami Tuhan. Bahkan di dalam kesedihan kami Engkau selalu hadir. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah apapun keadaan kita. Mari kita angkat doa kita. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah keadaan kami Tuhan. Baik itu kesesakan, baik itu kebahagiaan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya sampai akhir hidup kami Tuhan, Kau selalu ada. Kau selalu menyertai dan rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Untuk ibadah penutupan konta GMI Wilayah 2 yang ke-50 Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau perlancar segala sesuatunya Tuhan. Walaupun dilakukan secara virtual Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap hamba-Mu yang boleh dapat mengikuti konta Tuhan. Kami juga berdoa untuk petabisan pendeta yang akan diadakan di GMI Wesley Jakarta Tuhan. Kau sertai tempat itu Tuhan. Kau sertai setiap pendeta yang hadir Tuhan. Kau berkati mereka. Kau jamah mereka Tuhan. Kami berdoa agar setiap acara boleh dapat berlangsung dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyakit stroke yang dialami oleh salah satu jemaat kami Tuhan yang sudah lama Tuhan belum sembuh-sembuh Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan saudara kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan orang ini Tuhan. Hingga dia boleh dapat jadi saksi dalam hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bisnis onsite orang tua Tuhan. Kami berdoa untuk bisnis ini Tuhan agar boleh dapat meningkat, boleh dapat berkembang di tengah-tengah kondisi yang ada ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan boleh menyertai bisnis ini Tuhan dan Engkau boleh dapat memberikan yang terbaik untuk setiap hal yang ada Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan, untuk setiap doa yang Tuhan boleh jawab di tengah-tengah setiap permohonan dan harapan kami Tuhan. Di mana kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk perjalanan jemaat-Mu ini Tuhan, saudara-Mu ini Tuhan, dari Palembang ke Sulawesi boleh dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, Kau menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, di mana salah satu saudara jemaat kami Tuhan sedang dalam masa karantina selama 2 minggu Tuhan. Kau terus menyertai dia, Kau berikan dia kesehatan. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa untuk saudaramu ini Tuhan. Kami juga bersuka cita Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kau terus menyertai kami, Kau terus berikan kami sukacita yang besar Tuhan. Karena kami percaya dan yakin Kau Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap permohonan dan doa kami dan ucapan syukur kami untuk setiap doa yang sudah kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan setiap doa kami ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini kami sungguh-sungguh membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Ialah kebenaran firman Tuhan ini boleh membimbing kami untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah badai krisis hari ini. Dan kami yakin dan percaya ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa hari ini kita telah masuk dalam ibadah online kita yang ke-24. Yang berarti sudah hampir setengah tahun kita mengadakan ibadah secara online. Sebagian jemaat mungkin sudah terbiasa, tapi sebagian mungkin sudah merasa bosan. Hari ini kita memang berada di musim yang lain daripada yang lain. Musim hari ini saya sebut sebagai musim COVID. Musim COVID ini membawa badai besar dalam kehidupan kita. Karena semua orang di negara manapun terkena dampaknya. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan, kapan ekonomi global akan membaik, kapan gedung gereja dapat dibuka kembali. Dan hari ini kita akan belajar dari Yesus dan murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai. Badai adalah bentuk gangguan yang datang dalam bentuk angin yang bertiup dengan sangat kencang, yang biasanya disertai dengan hujan deras dan petir yang menyambar. Badai memiliki kekuatan untuk merusak dan mengganggu hidup kita. Dalam kisah ini, Yesus mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan yang lebih besar dari badai kita. Pandangan kita tentang Tuhan sangat penting, karena cara kita memandang Tuhan akan menentukan cara kita memandang diri kita sendiri. Saya yakin kita semua tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada badai kita. Hari ini kita akan belajar 5 prinsip bahwa Tuhan lebih besar dari badai kita. Yang pertama, tujuannya lebih besar dari badai kita. Dalam Lukas 8 ayat 22 dikatakan di sini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yesus punya tujuan. Dan apa tujuannya itu? Bagi dia dan murid-muridnya saat itu, salah satunya adalah berhasil mencapai ke seberang danau. Kita sebagai manusia seringkali gagal mencapai tujuan kita. Pernahkah saudara memutuskan untuk membantu seseorang suatu hari nanti? Tetapi ketika saudara sudah mengatakannya, kita tidak membantu sama sekali. Atau saudara bermaksud melakukan perbuatan baik, namun akhirnya tidak melakukannya. Kita seringkali gagal mencapai tujuan kita, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam mencapai tujuannya. Dan tujuan Tuhan tidak dapat digagalkan. Dalam Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekarang kita tentu tidak mengalami badai Danau Galilea, tapi kita mengalami berbagai badai dalam kehidupan kita. Badai itu mungkin terjadi ketika seseorang yang saudara cintai meninggal secara tak terduga dan saudara tidak memahaminya. Mungkin saat pekerjaan saudara tidak berjalan sesuai dengan keinginan saudara. Bisa jadi ketika saudara merasa dikhianati oleh seorang yang saudara cintai, dan tidak ada seorang yang mengerti sakit hati saudara. Ketika badai terjadi membuat kita begitu bingung, tidak tahu harus berpaling kemana, atau apa yang harus dilakukan. Bahkan mungkin ketika setan berbisik di telinga saudara, tidak ada gunanya, engkau tidak akan berhasil. Mungkin saudara pun akan mengaminkan perkataan setan ini. Saudara, apa yang kita dapat lakukan ketika sakit hati datang, ketika kita dikuasai oleh perasaan putus asa? Sadarilah bahwa Tuhan memiliki tujuan, dan tujuannya itu lebih besar dari perasaan kita. Dan tujuannya itu lebih besar dari badai manapun. Beberapa kali dalam hidup saya juga mengalami badai. Tapi saya senang mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana untuk saya. Dan rencananya untuk saya lebih besar dari badai apapun yang saya alami. Apakah saudara juga percaya? Kedua, pemahamannya lebih besar dari badai kita. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Dalam Markus 4 ayat 37, peristiwa ini digambarkan dengan lebih dramatis lagi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika kita berbicara tentang badai, ada beberapa hal yang boleh kita pikirkan. Badai tidak dapat diprediksi oleh para murid. Di zaman kita, cuaca dapat diprediksi dengan cukup akurat dengan menggunakan satelit dan sarana lainnya. Para murid pada waktu itu yang berada di Danau Galilea
tidak dapat memprediksi badai. Dan mereka menghadapi salah satu badai yang datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Kisah ini menggambarkan kehidupan kita, segalanya bisa setenang mungkin, lalu tiba-tiba kita dilanda badai yang hebat, termasuk juga badai COVID ini, yang membuat seluruh tatanan dunia berubah hari ini. Badai juga tidak dapat hanya menghinggapi sebagian dari para murid. Dalam perjanjian lama kita mengingat kisah Yunus. Yunus diombang-ambingkan di kapal dan tidur di kapal. Yesus diombang-ambingkan di kapal dan dia juga tidur di kapal. Tapi ada perbedaannya. Yunus diombang-ambingkan oleh badai karena dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh dia ke timur, dia pergi ke barat. Tuhan suruh dia ke darat, dia pergi ke laut. Tuhan suruh dia berkhotbah, tapi dia tidur. Jadi yang dilakukannya berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya dia kena badai. Orang yang membaca kitab Yunus dapat mengatakan, lihat tuh makanya harus ikut Tuhan. Kalau tidak mau ikut Tuhan, kena badai. Namun perhatikan juga bahwa Yesus ada di kapal ini. Ini berarti bahwa ketika badai datang, murid-murid ini berada di hadirat Yesus. Mereka dekat dengan Yesus. Badai ini tidak memilih hanya untuk sebagian murid saja. Murid-murid jelas sedang melakukan pelayanan bersama Tuhan. Mereka dengan patuh mengikuti Tuhan kemanapun dia pergi. Mereka setiap hari menghadiri pelayanan, mendengarkan firman Tuhan. Ingatlah bahwa umat Tuhan tidak terbebas dari badai. Seringkali kita berpikir, jika kita mengikuti Tuhan, jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terlindung dari badai. Bulan lalu, seorang jemaat kami yang aktif melayani, bukan hanya di gereja lokal, tetapi juga di distrik, dan ia selalu berkata kepada saya, Musus Sadikin, saya dan suami hanya tinggal berdua saja di Palembang ini, dan saya sangat takut sekali kalau terkena COVID ini. Ibu ini juga selalu menjaga kebersihan, minum vitamin, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan juga jarang keluar rumah. Akan tetapi ia akhirnya positif COVID. Lalu apakah Tuhan tidak melindungi anak-anaknya yang setia melayaninya? Tuhan mau mengajar kita bahwa badai tidak hanya menimpa orang yang jahat. Badai pun bisa menimpa orang yang berusaha menaati Tuhan. Mereka yang mengajarkan ikut Yesus tidak ada badai hidup, ikut Yesus tidak ada kesulitan. Tidak akan mau baca ayat 23 ini, mereka mau langsung loncat ke ayat 24 akhir. Ketika danau tenang, menjadi teduh, tidak mau bahas waktu angin taufan itu datang. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, ikut aku, apakah dia janji tidak ada badai? Tidak, justru dia menjanjikan tetap ada badai. Jika kita adalah orang Kristen sejati, kita tidak boleh mengharapkan segala sesuatu berjalan lancar dalam perjalanan kita ke sorga. Janganlah kita menganggap hal yang aneh jika kita harus menanggung sakit, kehilangan, dan kekecewaan. Saya juga pernah berpikir jika Yesus berada di kapal, seharusnya dia dapat mencegah badai ini terjadi. Tidak ada alasan yang nyata untuk badai ini muncul, kecuali fakta bahwa Tuhan mengizinkannya. Hanya itu yang bisa dijelaskan tentang badai ini. Kita harus menghormati fakta bahwa Allah tahu apa yang dilakukannya dalam hidup kita. Kita mungkin tidak menyukai badai, tapi jangan kaget saat badai ini datang. Yesus tertidur di tengah badai, dan tampaknya ia telah tertidur cukup lama. Tidak sulit untuk memahami kelelahan Yesus setelah sepanjang hari mengajar. Saya bisa merasakan setiap minggu malam, saya akan sangat kelelahan dan tidur dengan lelap setelah seharian pelayanan. Hari ini, pandemi COVID sudah berlangsung hampir 6 bulan. Dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Sepertinya Yesus juga sedang tidur. Bagaimana Yesus bisa tidur di tengah badai? Jelas bagi Yesus dia lebih besar dari badai itu. Sedangkan bagi para murid, badai itu lebih besar dari mereka. Sehingga mereka panik dan jelas tidak bisa tidur. Apakah kita bisa tidur nyenyak ketika masalah melanda kita? Itu pasti bukan saya. Ketika saya menghadapi masalah, biasanya saya sulit tidur. Badai punya kemampuan membuat kita kurang tidur, membuat kita stres, khawatir, dan takut. Kalau kita kurang tidur, maka kita akan membuat imun tubuh kita terganggu dan mudah sakit. Kurang tidur akan membuat kita tidak segar ketika kita bangun di pagi hari, dan pastinya akan mengurangi produktivitas kita, dan kita semakin terpuruk di tengah badai. Jadi, tahukah saudara apa yang saya lakukan? Saya sering terjaga dan berusaha mulai membantu Tuhan menjalankan dunia ini. Saya bukan Tuhan, tapi mari kita biarkan dia menjadi Tuhan. Let God be God. Para murid memahami bahwa badai ini sebagai sesuatu yang mengerikan.
Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap badai itu. Ketika kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak melihat badai seperti kita melihat badai. Pemahamannya lebih besar dari badai kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan melihat badai sebagai sarana kemajuan. Dia menggunakan badai kehidupan untuk menguji kita, agar membantu kita lebih dekat dengannya. Tuhan menggunakan saat-saat yang gelap, menakutkan, dan tidak pasti dalam hidup kita sebagai kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan milik kita. Dan agar Tuhan mendapatkan kemuliaan, bukan kita. Tuhan ingin menggunakan percobaan kita untuk membuat kita lebih dekat dengannya. Ketika badai mulai menghancurkan, apakah kita dengan sembarangan berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli? Atau kita dapat berkata, Dia akan melakukan sesuatu untuk saya. Sesungguhnya Dia sedang menguji iman kita. Kita tidak boleh lupa, iman adalah mempercayai Tuhan dan firman-Nya terlepas dari apapun keadaan kita. Ingatlah bahwa Dia memahami diri kita lebih dari diri kita sendiri paham akan kita. Pemahamannya lebih besar dari badai kita. Yang ketiga, kesukaannya lebih besar dari badai kita. Ayat yang ke-23 di sini dikatakan bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ketika Alkitab mengatakan kapal itu kemasukan air, itu berarti mereka kehilangan kendali atas kapal itu dan air yang mulai mengendalikan kapal itu. Mereka berpikir, wah sudah berakhir, kita binasa. Tetapi mereka melakukan hal yang benar. Mereka datang kepada Yesus, mereka membangunkan Yesus dan memohon pertolongannya. Namun bukan dengan iman, melainkan dengan putus asa. Pernahkah saudara tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak? Respon normal kita adalah kita kaget, kita bingung, kita mungkin mengusap mata. Namun Yesus tidak melakukan hal itu. Dia segera bangun, dia menolong mereka. Ayat 24 dikatakan di sini, maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Dia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun, kata Alkitab, menjadi reda. Dia juga suka mendengar kita. Itulah sifatnya. Tuhan tidak pernah terlelap sehingga Dia tidak mendengar bisikan kita yang paling lemah. Yesus tidur tetapi Ia tidak pernah terlambat bangun. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Satu hal yang menakjubkan yang telah diverifikasi oleh para dokter adalah bahwa seorang ibu seringkali memiliki telinga khusus untuk mendengar tangisan bayinya. Para ibu seringkali bisa membedakan tangisan bayinya sendiri dengan tangisan bayi lainnya. Bagi saya dan kebanyakan pria, tangisan seorang bayi sama dengan tangisan bayi yang lainnya. Tapi tidak untuk seorang ibu. Mengapa? Karena Tuhan menciptakannya dengan telinga khusus untuk bayinya. Dia cenderung akan mendengar bayinya. Jika telinga seorang ibu bisa dengan cepat mengetahui tangisan bayinya, apalagi telinga Tuhan untuk mendengar tangisan anak-anaknya. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam kesulitan, saudara, berserulah kepada Tuhan dan Dia akan menunggu saudara. Tuhan juga suka menolong kita. Meskipun Yesus sedang tidur, saya pikir para murid salah memahami sifat tidurnya. Mereka jelas berpikir bahwa tidur berarti bahwa Dia tidak menyadari bahaya mereka saat itu. Atau Dia tidak peduli dengan kehidupan pribadi mereka. Atau mungkin Dia tidak dapat menolong mereka. Tetapi Yesus tetap Tuhan ketika Dia tertidur atau ketika Dia bangun. Ketuhanan Yesus tidak berkurang ketika Dia berbaring atau ketika Dia berdiri. Dia menegur angin dan badai dan menghasilkan ketenangan.
Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Betapapun kelamnya hidup kita, kita harus percaya bahwa kesukaannya lebih besar dari badai kita. Dia suka mendengar dan menolong kita. Yang keempat, saudara, intervensinya lebih besar dari badai kita. Ayat yang ke-25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Murid-murid telah melihat banyak mukjizat sebelumnya. Tetapi perhatikan apa yang mereka katakan. Siapakah gerangan orang ini? Izinkan saya bertanya sesuatu. Jika Tuhan dapat mengendalikan angin dan ombak, tidakkah menurut saudara, Dia juga dapat mengendalikan badai hidup kita? Jika Tuhan dapat mengubah hukum alam, saya percaya Dia juga dapat menolong masalah kita. Tidak ada badai yang terlalu besar yang tidak dapat ditangani oleh Tuhan. Apakah saudara percaya itu? Bahkan angin mengenali otoritas Tuhan dan badai hanyalah sebuah panggung bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tidak mengerti bagaimana Dia melakukannya, tetapi Tuhan bahkan dapat menggunakan sampah dalam hidup saya untuk membawa kemuliaan baginya. Tuhan ingin menggunakan segala sesuatu yang terjadi pada kita untuk kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa Dia dapat melakukan itu dalam hidup Anda? Bersyukurlah bahwa intervensi Tuhan atau campur tangan Tuhan lebih besar dari badai kita. Terakhir, kelima, pengajarannya lebih besar dari badai kita. Murid-murid belajar beberapa hal melalui badai yang mungkin tidak mereka pelajari dengan cara yang lain. Yang pertama, beriman dan mengenal Tuhan. Ketika Yesus bertanya, di manakah kepercayaanmu? Atau di manakah imanmu? Dia mengajukan pertanyaan yang tepat. Mereka bukan tidak ada iman. Saya tidak tahu di mana iman mereka, tapi saya tahu di mana tidak ada iman mereka. Iman mereka mungkin sebesar perahu untuk menahan badai. Iman mereka mungkin terletak pada kemampuan mereka untuk mengalahkan badai. Iman mereka mungkin terletak pada kekuatan sahu mereka. Saya tidak tahu di mana iman mereka, tapi saya tahu di mana tidak ada iman mereka. Tidak ada iman mereka di dalam Kristus. Ketika badai terjadi, mereka berjuang sendirian. Seolah-olah mereka melihat Yesus sedang tertidur di situ dan tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Masalah terbesar kita adalah ketidakpercayaan kita, bukan badai. Kegagalan kita datang dari dalam diri kita. Kita tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukan apapun. Para murid telah mendengar Yesus mengajar. Mereka melihat Dia melakukan mukjizat. Tetapi ketika itu terjadi, mereka mendapati diri mereka putus asa di tengah badai dan ketakutan dengan apa yang Yesus lakukan. Bukan badai di luar, tetapi musuh di dalam diri kita yang menjadi ancaman terbesar kita. Dalam satu cerita, Victor Hugo di dalam bukunya 1903, ada sebuah kapal yang terjebak dalam badai. Kru yang ada merasa ketakutan mendengar suara benturan yang mengerikan di bawah kapal. Segera mereka tahu bahwa ada sebuah meriam yang telah terlepas dan menerabak sisi kapal dengan setiap hantaman laut yang menghancurkan. Dua orang segera dengan mempertaruhkan nyawa, mereka berhasil mengikatnya kembali. Karena mereka tahu bahwa meriam yang tidak terikat lebih berbahaya daripada badai yang mengamuk. Banyak orang seperti kapal itu. Dan wilayah bahaya terbesar mereka terletak di dalam kehidupan mereka sendiri. Bahkan setelah badai selesai, murid-murid masih ketakutan. Para murid menemukan bahwa mereka mengikuti Mesias yang tidak mereka pahami. Saudara bayangkan mereka mengikuti Yesus yang mengajar orang banyak, membuat mukjizat, dan entah bagaimana mereka masih bertanya satu sama lain dengan ketakutan dan keheranan. Siapa gerangan orang ini? Dalam catatan Injil Markus, para murid bahkan lebih takut ketika badai berhenti secara ajaib daripada sebelumnya ketika badai masih berkecamuk. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Hal tersulit di dunia ini adalah melakukan kebenaran yang telah kita pelajari. Edmund Chan mengatakan, kebenaran itu tidak mengubahkan hidup. Kebenaran yang dilakukanlah, itulah yang mengubahkan hidup. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, kita percaya Dia akan hadir dalam badai hidup kita. Seringkali kita tidak menaruh iman kepada Yesus Kristus karena kita tidak mengenal siapa Dia. Sudahkah saudara mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Yang kedua, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Saudara mudah-mudahan berhasil ke sisi lain, ke seberang danau. Perhatikanlah Markus 5 ayat 1 dikatakan, maka sampailah mereka ke seberang danau. Dan saya suka dengan ayat yang ke-26 dikatakan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Dia mengatakan bahwa mereka akan menyeberang dan mereka sampai ke seberang. Dia tidak menjanjikan mereka berlayar mulus, tapi dia menjanjikan mereka mendarat dengan aman. Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa kita akan pergi ke sisi lain. Tidak peduli seberapa gelap langit. Yang penting bukan seberapa kuat angin bertiup atau seberapa tinggi gelombang bisa terjadi. Yang terpenting adalah janji Tuhan. Ketika Anda melewati badai, jangan pernah melupakan janjinya. Kita akan berhasil. Iman tidak selalu berarti bahwa setiap kali badai datang, kita dapat berseru kepada Tuhan dan Dia akan segera menenangkan badai itu. Kadang-kadang Yesus akan berkata kepada angin dan ombak, diam, tenanglah. Dan akan ada ketenangan yang luar biasa untuk badai. Di lain waktu Yesus akan berkata kepada kita, diam, tenanglah. Dan akan ada ketenangan yang luar biasa di dalam diri kita. Kadang-kadang Yesus akan mengubah situasi kita, di lain waktu Yesus akan mengubah kita dalam situasi tersebut. Akan ada saat-saat Yesus akan menghilangkan gunung-gunung dalam hidup kita. Kemudian akan ada saat-saat di mana Yesus akan memungkinkan kita untuk berjalan di atas gunung-gunung dalam kehidupan kita. Hari ini, badai apapun yang melanda hidup saudara, ingatlah bahwa ada Tuhan beserta. Dia mungkin tidur, tapi Dia ada di kapal kita. Dia menyertai kita saat kita melewati badai. Apakah Dia sedang tidur atau berdiri, kita aman dalam badai saat Dia bersama kita. Saya membaca kisah seorang anak laki-laki yang akan menjalani operasi jantung. Dokter bedah itu duduk di samping tempat tidur anak ini dan orang tuanya duduk di depannya. Dokter bedah berkata kepada anak kecil itu, besok pagi saya akan membuka hatimu. Anak laki-laki kecil itu menyela ahli bedah dan berkata, Anda akan menemukan Yesus di sana. Dokter bedah ini tampak kesal dan melanjutkan, saya akan membelah hati Anda untuk melihat seberapa besar kerusakan yang telah terjadi. Anak kecil ini segera berkata kembali, tetapi ketika kamu membuka hatiku, kamu akan menemukan Yesus di sana. Dokter bedah itu memandang orang tuanya, mengabaikan anak kecil ini. Ketika saya melihat seberapa besar kerusakan yang telah terjadi, saya akan tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan sekali lagi anak kecil itu berkata, tetapi Anda akan menemukan Yesus di dalam hati saya. Alkitab berkata, Dia tinggal di sana. Anda akan menemukan Dia di dalam hati saya. Dokter bedah sudah kesal dan ia berkata kepada anak kecil itu, saya akan memberitahu Anda apa yang akan saya temukan di sana. Saya akan menemukan otot yang rusak, suplai darah rendah, dan pembuluh yang melemah. Saya akan mencari tahu apakah saya bisa membuat kamu baik-baik saja. Sekali lagi, anak kecil itu berkata, kamu akan menemukan Yesus di sana. Dia tinggal di sana. Dan setelah operasi, ahli bedah duduk di kantornya dan mulai mencatat hasil dari operasi. Aorta rusak, vena varu rusak, degenerasi otot meluas. Tidak ada harapan untuk transplantasi, tidak ada harapan untuk sembuh. Terapinya, obat penghilang rasa sakit, dan istirahat di tempat tidur. Prognosis, dan ia berhenti sebelum mencatat kata-kata berikutnya. Kematian dalam 1 tahun. Dia menghentikan mencatat dan dia mulai duduk di sana. Kemudian dia bertanya dengan berteriak, mengapa? Mengapa engkau melakukan ini? Engkau menempatkannya di sini, engkau membuatnya kesakitan, engkau mengutuknya sampai mati lebih cepat.
Mengapa? Kemudian Tuhan mulai berbicara di dalam hati ahli bedah itu. Anak laki-laki itu tidak dimaksudkan untuk hidup lebih lama di bumi ini. Dia milikku dan segera akan bersamaku selamanya. Air mata mulai mengalir di wajah ahli bedah itu. Dan dengan marah ia berkata, engkau menciptakan anak itu dan engkau menciptakan hati itu. Dia akan mati dalam beberapa bulan. Mengapa? Kemudian Tuhan sekali lagi berbicara di dalam hati ahli bedah itu. Aku mengutus anak itu untuk menghubungimu dan menjadikanmu salah satu dari anakku. Kemudian ahli bedah itu duduk di samping tempat tidur anak laki-laki itu. Dan orang tuanya duduk di depannya. Anak laki-laki kecil itu terbangun dan berbisik. Apakah kamu memotong hatiku? Ya, kata ahli bedah itu. Apa yang kamu temukan? Tanya anak kecil itu. Ahli bedah itu berkata, saya menemukan Yesus di sana. Saya ingin saudara tahu bahwa ketika saudara melewati badai, saudara akan menemukan Yesus di sana. Dia ada di dalamnya. Dia bersama dengan kita. Bila kita dapat mengatakan, Tuhan, jika engkau mau pimpin saya di dalam badai ini, silakan, aku siap. Karena bersama dengan Tuhan di tengah badai jauh lebih baik daripada sendiri di dataran yang aman. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana meyakini bahwa Tuhan lebih besar dari badai kita. Yang pertama, tujuannya lebih besar dari badai kita. Tujuan Tuhan tidak dapat digagalkan dan tujuannya lebih besar dari perasaan kita. Yang kedua, pemahamannya lebih besar dari badai kita. Dia memahami diri kita lebih dari kita sendiri paham akan diri kita. Allah tahu apa yang dilakukannya dalam hidup kita, maka biarkan dia menjadi Tuhan. Yang ketiga, kesukaannya lebih besar dari badai kita. Betapapun kelamnya hidup kita, percayalah bahwa dia suka mendengar dan suka menolong kita. Yang keempat, intervensinya, campur tangannya lebih besar dari badai kita. Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu yang terjadi pada kita untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Dan yang terakhir, pengajarannya lebih besar dari badai kita. Melalui badai ini, Tuhan mengajar kita untuk sungguh beriman kepada Tuhan dan janji-janjinya. Ingatlah bahwa kita memiliki keunggulan di atas orang lain. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Dan kita harus belajar membiarkan Yesus mengendalikan hidup kita. Dan dia akan melakukannya dengan sangat baik, dengan excellent. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua di musim ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, secara khusus kami melewati musim ini dengan mengandalkan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai
terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan September. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Biarlah di tengah badai ini, kita juga tetap meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Musa Sadikin dan juga keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selama ibadah online ini kita juga masih dapat tetap memberikan persembahan melalui transfer via rekening gereja maupun aplikasi pembayaran yang ada. Bapak Ibu bisa scan barcode yang telah tertera. Bapak Ibu, seperti biasa setiap awal bulan kita juga dapat sama-sama memberikan persembahan perpuluhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu terkasih, mengenai info dan kegiatan gereja kita, Bapak Ibu juga dapat perhatikan di WhatsApp gereja kita dan juga media sosial GMI Bethlehem. Bapak Ibu dapat perhatikan di media sosial yang ada dan tertera. Bagi Bapak Ibu yang juga belum tergabung di dalam kelas meeting atau kelompok kecil, mari ayo bersama-sama bergabung, kita sama-sama bertumbuh di dalam kelas meeting, secara khusus di situasi dan kondisi saat ini, untuk kita juga dapat saling menguatkan, menopang antara yang satu dengan yang lain. Sungguh kita bersyukur untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah di hari ini, kita akan sama-sama menghafal satu ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita akan baca dua kali. Pertama saya akan bacakan dan yang kedua kita akan baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Mazmur 46 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita di hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Nanti doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Mari sama-sama kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.